hari ini kalau teman-teman tahu kayak gitu ya, kita bahas tentang apa? Tentang apa? Ya, hari ini bahas tentang servant leadership kayak gitu. Nah, kalau teman-teman tahu kayak gitu ya, temanya hari ini adalah servant leadership. Artinya melayani sebagai seorang pemimpin. Nah, kalau teman-teman tahu kayak gitu ya, udah sering banget dibahas tentang melayani dan melayani kayak gitu. Nah, melayani itu mungkin banyak orang yang berpikir bahwa kayak, oh ya udahlah, kayaknya gue memang dipanggil Tuhan hanya untuk menjadi jemaat tetap aja Ci. Kayak gitu. Jadi gue gak perlu melayani, enggak. Tapi aku mau bilang bahwa setiap orang percaya dipanggil Tuhan untuk melayani. Amin. Amin. Nah, aku mau ajak kita sama-sama baca ayatnya ada di Filipi 2, ayat yang ke-5 sampai yang 11. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, teman-teman di ayat ini dijelasin kayak gitu ya, bahwa menaruh pikiran dan perasaan juga. Jadi ketika Tuhan gitu ya, seorang raja aja dia menempatkan dirinya, dia turun ke dunia untuk melayani. Bukan menjadi seorang raja, bukan menjadi seorang yang hebat, terkenal, yang dipandang orang. Tapi mengambil rupa menjadi seorang manusia. Dan di sini dibilang bahwa pikiran dan perasaannya sama seperti pikiran dan perasaannya Bapa. Mengosongkan dirinya. Jadi ketika dibilang mengosongkan diri dalam melayani kayak gitu ya. Bukan lagi tentang kayak, oh ya ambisi saya dalam pelayanan saya mau terkenal. Saya mau ada kepentingan pribadi lainnya dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita melayani, kita mengosongkan diri kita. Kita bukan lagi tentang kehendaknya kita, bukan lagi tentang maunya kita. Tapi apa yang menjadi maunya Tuhan. Apa yang menjadi kehendaknya Tuhan. Nah, di sini juga dibilang bahwa merendahkan diri taat. Jadi ketika kita melayani kayak gitu ya sebagai seorang pelayan, mari sama-sama kita merendahkan diri kita. Mari sama-sama kita taat. Dan aku berharap kayak gitu ya, kalau mungkin masih banyak teman-teman yang belum melayani, ayo kita sama-sama mengambil tanggung jawab ini bersama, amin. Jadi aku dengar semua amin-aminnya yang belum pelayanan nanti akan pelayanan, amin. Amin. Oke, nah kita sama-sama membaca di ayatnya di Matius 20, ayat yang ke-26 sampai 28. 1, 2, 3. Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Nah, di ayat ini dibilang melayani, bukan dilayani. Jadi mental kita harus berubah. Yang tadinya kita mau, oh ya gue kan jemaat, gue harus dilayani kayak gitu. Gue harus, pelayan-pelayan yang ada di Next Gen harus melayani gue. Ketika gue datang mereka harus nyambut gue, ketika gue mau butuh sesuatu mereka harus melayani gue. Tapi yang kita rubah mindset kita adalah bukan lagi kita terus-terusan dilayani. Tapi ini adalah saatnya kita untuk melayani, amin. Nah, teman-teman ketika kita melayani gitu ya, juga ini bukan cuma berbicara untuk jemaat, tapi berbicara juga untuk setiap para pelayan. Seringkali dalam melayani kayak gitu ya, kita melihat ada hal-hal yang kayaknya kurang, ada hal-hal yang mungkin gak sesuai dengan keinginan kita, ada hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Seringkali kita menuntut bahwa kayak, ya udah loh dia contohin dulu, dia lakuin dulu baru gue lakuin. Nah, itu juga sama, kita sama-sama belajar bukan untuk kayak, oh ya nuntut harus mereka yang mulai duluan, harus dilayani duluan. Tapi kita sama-sama memulai memberikan apa yang kita bisa kasih dulu, amin. Nah di ayat ini dibilang bahwa menjadi hamba, kayak gitu ya. Mungkin kalau terkesan kasarnya kayak gitu ya, teman-teman sering dengar kata hamba tuh kayak budak yang kayak gak punya hak dan lain-lain, enggak. Tapi aku mau artiin kata hamba di sini adalah sebagai kita, seorang pelayan.
Kayak gitu. Semua kita di sini dipanggil untuk melayani Tuhan. Nah, sebagai menjadi seorang hamba, sebagai seorang pelayan, fokusnya adalah bukan diri kita sendiri lagi. Ketika kamu dilayani gitu ya, fokusnya ke diri kita sendiri. Kita akan selalu menuntut kayak, oh ya kenapa ya dia gak berbuat kayak gini ke gue? Kenapa ya dia gak melayani gue dengan baik? Tapi ketika kita melayani, fokusnya bukan lagi tentang diri kita. Bukan lagi apa yang kita pengen, tapi kita melayani orang lain. Kita pengen orang lain ketika datang ke Next Gen, mereka ngerasain hadirat Tuhan. Ketika mereka datang ke Next Gen, mereka bertumbuh di dalam Tuhan lebih lagi. Nah, fokusnya bukan orang lain, tapi fokusnya bukan diri kita sendiri, tapi fokusnya adalah orang lain. Nah, dan mari sama-sama kayak gitu ya teman-teman, ketika kita melayani, jangan dengan hati yang terpaksa, jangan dengan bersungut-sungut. Mungkin capek, ada rasa capek, tapi mari hari-hari ini kita terus belajar bahwa ketika melayani Tuhan, mari melayani dengan rasa sukacita, mari melayani dengan ungkapan syukur. Nah, aku mau sama-sama kita baca dalam hitungan yang ketiga ya, 1, 2, 3. To receive Christ costs nothing. To follow Christ costs something. To serve Christ costs everything. John Piper pernah berkata bahwa ketika kita mengikut Tuhan, bahwa mungkin kita cuma sekedar kayak, oh ya bilang kayak, Tuhan gue percaya sama lu. Tapi ketika kita mengikut Tuhan kayak gitu, ketika kita mau belajar untuk menjadi muridnya Tuhan, mungkin ada harga yang harus kita bayar. Kita harus pikul, salib, ada hal-hal yang kita nggak bisa lagi ikutin kedagingan kita. Tapi kita ikutin apa yang menjadi kemauan dan kehendaknya Tuhan. Nah, tapi untuk melayani Tuhan, dibilang bahwa semuanya kita kasih dalam kehidupan kita lagi. Semuanya kita kasih dalam kehidupan kita. Karena biar ketika kita melayani bahwa Tuhan, gue serahin hidup gue ke Tuhan, biar Tuhan yang pakai seluruh kehidupan gue buat jadi berkat buat orang lain. Jadi benar-benar bukan lagi separuh hidup kita, bukan cuma waktu kita di hari Minggu, tapi benar-benar seluruh kehidupan kita dari Senin sampai hari Minggu, dari kita percaya Tuhan, dari kita memutuskan untuk kita melayani Tuhan, sampai akhir kita dipanggil Tuhan. Jadi seluruh kehidupan kita bukan lagi setengah-setengah, bukan lagi yaudah aku cuma mau melayani Tuhan dalam hal A doang kayak gitu. Tapi dalam hal B aku gak mau melayani Tuhan, enggak. Tapi ketika kita melayani Tuhan, kita kasih sepenuhnya ke dalam tangannya Tuhan, amin. Sering banget ada orang yang berkata bahwa, Ci, gue gak usah pelayanan di gereja kayak gitu ya. Di gereja pelayanan kan bisa di mana aja, bisa di luar gereja, bisa di rumah, di keluarga, di pertemanan. Benar, memang ketika kita melayani, setiap para pelayan Tuhan di hari Minggu pun, kayak gitu ya, pelayan-pelayan Next Gen pun, mereka melayani bukan cuma di gereja, bukan cuma di hari Minggu. Tapi ketika mereka keluar dari hari Minggu, mereka di sekolah, mereka di tempat kuliah, mereka di tempat kerja, mereka di keluarga mereka harus melayani. Jadi yang namanya melayani bukan cuma di gereja, tapi di luar juga. Tapi sering kali orang pakai kata-kata itu untuk, ya udahlah, gue mau usah pelayanan di gereja. Buat apa pelayanan di gereja? Orang sama-sama melayani loh. Sama-sama melayani dan Tuhan disenangkan juga. Memang Tuhan disenangkan. Tapi yang aku mau bilang adalah bahwa ketika kita melayani di luar, pasti kita cuma melayani apa yang kita mau doang. Kita cuma melayani orang-orang sesuai keinginan kita doang, apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita happy. Coba kayak gitu ya. Ketika kita melayani di luar, misalkan kita kesel nih, misalkan contoh gitu, aku kesel sama Cicaca kayak gitu ya. Nah ketika aku kesel sama Cicaca, aku mau gak melayani dia? Di luar sana ya, ini tidak berbicara konteks dalam gereja, tapi di luar. Pasti aku gak mau melayani dia. Ketika aku kesel kayak gitu sama dia, aku pasti gak akan mau kayak baik-baik sama dia, melayani dia dan lain sebagainya. Tapi ketika aku punya hubungan yang baik, mungkin sama orang di luar sana, mungkin aku baru mau melayani dia. Ketika aku punya kepentingan, gue pengen berteman sama dia, jadi gue harus melayani dia dengan baik. Gue harus serve dia dengan baik, kayak gitu. Enggak. Nah, yang aku mau notes adalah bahwa ketika kita cuma berfokus melayani di luar, tidak ada pembentukan karakter dalam kehidupan kita. Tujuan kamu melayani di gereja bukan untuk supaya di setiap hari Minggu ada pelayan yang melayani. Bukan supaya ada pemain keyboard, bukan supaya ada yang bicara di tempat ini, bukan supaya ada asyir di depan. Tapi justru kita mau pakai pelayan itu sebagai alat di gereja ini untuk membentuk setiap karakter kita. Kita mau pakai pelayanan ini untuk membentuk setiap karakter kita untuk semakin serupa sama Tuhan. Kalau di luar sana kita melayani bahwa seenak-enaknya kita, ketika gue lagi gak mau pelayanan ya udah, gue gak akan melayani. Tapi di gereja kamu dididik, kamu ditegur, kamu diajar,
Buat sama-sama ketika mungkin hati kamu gak enak, mungkin hati kamu lagi gak beres, mungkin ketika kita lagi kesal sama orang, tapi kita terus belajar untuk rendah hati, kita belajar untuk terus dimuridkan dan kita belajar untuk terus melayani apapun keadaannya. Jadi mindset kita harus dirubah bahwa ketika kita melayani di gereja, bukan untuk keuntungan gereja. Kamu gak pelayanan musik pun, kamu gak pelayanan apapun pelayanan kamu, teknis kamu hari ini, tetap ada orang lain yang akan melayani. Tapi harusnya kita bersyukur bahwa ketika kita melayani ada privilege yang Tuhan kasih di tempat ini bahwa oh ya Tuhan mau bentuk setiap kita lebih lagi. Tuhan mau bentuk kamu semakin serupa sama Tuhan. Teman-teman gitu ya, aku mungkin kalau yang kayak tahu aku mungkin udah lama di tempat ini kayak gitu. Tapi aku mau bilang bahwa kalau mungkin aku gak memutuskan beberapa tahun lalu aku untuk melayani, mungkin aku gak ada di tempat ini. Mungkin aku juga gak tahu bahwa kayak apakah hari ini aku masih benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan atau enggak. Karena dalam kekristenan bukan cuma kamu datang, kamu pulang. Bukan cuma kamu datang, ibadah, dengar firman, PPW cukup. Tapi yang terpenting adalah ketika kita benar-benar memutuskan untuk menjadi murid Tuhan, kita sama-sama mau dibentuk lebih lagi untuk menjadi serupa sama Tuhan. Kalau goal kita sama-sama mau menjadi serupa sama Tuhan, mari bergabung dalam pelayanan teman-teman. Karena dalam pelayanan kita sama-sama dibentuk lebih lagi. Pelayanan sesungguhnya juga bukan berbicara cuma soal hal teknis yang ada di hari Minggu. Tapi adalah pelayanan yang berhubungan dengan keselamatan orang. Ketika orang lain melayani di luar sana, apakah tujuannya, apakah motivasinya benar, apakah cuma sekedar oh ya melayani, atau adakah agenda-agenda pribadi, motivasi-motivasi untuk keuntungan kita pribadi di luar sana. Tapi mari benar-benar ketika kita pelayanan bukan cuma berbicara soal teknis di hari Minggu, tapi kita pengen lewat dari pelayanan teknis kita orang-orang bisa ngerasain hadirat Tuhan, orang-orang bisa mengenal Tuhan lebih lagi. Ketika kita keluar, ketika kita di tempat kerja, ketika kita dimanapun, kita melayani supaya orang-orang semakin banyak orang yang kenal Tuhan, orang-orang yang hidupnya diubahin sama Tuhan lewat dari kehidupan kita. Ada dua tipe pelayan kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita ke restoran kayak gitu ya, biasanya pasti ada pelayan kan kayak gitu. Masa ada waitress yang biasa melayani setiap kita. Nah sama, kalau kita kayak gitu ya, kita aja dipanggil Tuhan setiap orang untuk melayani. Tapi pilihannya balik lagi ke kita. Apakah kita meresponi panggilan itu atau enggak. Sama ketika kayak di restoran gitu ya, ada pelayan-pelayan yang melayani kayak gitu. Nah ada pelayan yang pasti pernah gak sih kamu kesel sama pelayan tuh yang suka kadang udah manggil berkali-kali, udah angkat tangan tapi sengaja kayak melengos, sengaja kayak gak mau denger, sengaja kayak gak mau melayani kayak gitu ya. Pasti ada kayak gitu. Nah tapi ada juga pelayan yang ketika kita angkat tangan, yang ketika, kayaknya Keisha berpengalaman ya, di mana? Nah ketika kita melayani kayak gitu ya teman-teman, ketika kita di restoran juga ada pelayan yang cepat tanggap, ketika kamu panggil dia langsung lari. Bahkan ketika sebelum kamu angkat tangan, dia lihat gerak-gerik kamu udah mau pesen, dia akan langsung datengin kamu. Sama. Apakah hari-hari ini kita menjadi pelayan yang mana? Pelayan yang cepat tanggap, pelayan yang meresponi panggilan Tuhan, atau yang kita sengaja bahwa kayak, yaudahlah gue belum ada hatinya, Tuhan belum panggil gue. Padahal Tuhan sudah panggil kamu dari mungkin bukan hanya hari ini, mungkin bukan hanya bulan lalu, tapi mungkin dari bertahun-tahun yang lalu Tuhan panggil kamu, tapi kamu terus lari, tapi kamu terus kabur dari panggilan itu. Dan aku mau bilang bahwa, mari responi sama-sama panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena aku mau bilang bahwa, banyak banget kayak gitu ya, bukan hanya aku, tapi banyak orang yang melihat bahwa mungkin orang berpikir bahwa kayak pelayanan cuma sekedar pelayanan di hari Minggu. Tapi aku mau bilang bahwa banyak orang menemukan panggilan hidupnya lewat dari ketika mereka melayani. Dan kita juga berharap hal yang sama terjadi dalam setiap kita. Bahwa ketika kita melayani bukan cuma sekedar melayani, tapi kita pengen setiap anak-anak muda menemukan panggilan hidup mereka di dalam Tuhan. Dan itu bukan cuma di hari Minggu, tapi ketika mereka keluar ke sana, keluar dari hari Minggu, ketika mereka di luar gereja, memang itu panggilan mereka. Kita sama-sama mau bilang bahwa perkatakan hal ini dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3. Saya adalah pemimpin. Jadi ketika Tuhan panggil setiap kita untuk melayani, Tuhan gak cuma sekedar panggil kamu, oh ya kamu melayani ya hari ini, kamu harus jadi pelayan. Enggak, tapi Tuhan panggil kita sebagai seorang pemimpin teman-teman. Kalau mungkin teman-teman berpikir bahwa, oh pemimpin di tempat ini cuma Ciwendi, cuma tim inti, cuma leaders life. Aku mau bilang enggak, setiap kita pemimpin hari-hari ini. Kamu sampai hari ini masih ada karena kamu memimpin hidup kamu sampai hari ini untuk terus benar-benar sungguh-sungguh dalam Tuhan, untuk terus sungguh-sungguh menjalankan hidup kamu dengan baik sampai hari ini. Ketika kamu pergi sama teman kamu nentuin mau kemana,
kamu juga pemimpin. Jadi pemimpin itu nggak berbicara soal jabatan, pemimpin nggak berbicara soal posisi, tapi berbicara soal pengaruh. Percuma pemimpin punya jabatan, percuma pemimpin punya posisi, tapi kalau pemimpin nggak punya pengaruh. Makanya banyak banget kayak gitu ya, kalau teman-teman sering dengar, entah itu di film, entah itu dimanapun kayak gitu ya, banyak pemimpin yang dikudeta. Karena kenapa? Kadang mungkin orang-orang yang di bawahnya merasa bahwa pemimpinnya tidak berpengaruh. Jadi satu hal yang kita harus tahu adalah pemimpin bukan soal posisi, tapi pemimpin adalah soal pengaruh. Setiap kita bisa memberikan pengaruh, sesimpel kamu post di IG story kamu, sesimpel kamu ketika kamu ngomong sama orang lain, kamu menguatkan orang lain, kamu udah berikan pengaruh buat orang itu. Dan pastinya ketika kita memberikan pengaruh, bukan pengaruh yang buruk, tapi pengaruh yang baik. Nah, seringkali orang berpikir bahwa pemimpin kayak, enggak, gue bukan pemimpin. Gue tuh masih lag dalam banyak hal, gue masih kurang dalam banyak hal. Nah, tapi aku mau bilang bahwa jangan sampai kita menilai diri kita sendiri berdasarkan apa kata orang lain. Tapi harusnya kita hidupin apa yang menjadi katanya Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Kalau gini ya, kalau misalkan aku dibilang sama orang lain kayak, si Agnes bodoh yang kayak gini ya. Si Agnes nih agak lemot kayak gitu ya. Terus aku berasa kayak, oh iya ya kayaknya emang aku bodoh deh. Kayaknya emang aku lemot deh kayak gitu. Nah akhirnya lama-kelamaan ketika aku terus mikirin hal-hal itu, akhirnya aku terus tanemin hal-hal apa kata orang lain itu dalam kehidupan aku. Akhirnya aku akan menjadi orang yang seperti itu. Apa yang orang lain katakan. Permasalahannya sekarang adalah apa yang kita mau bangun dalam kehidupan kita. Berdasarkan kata orang lain atau berdasarkan apa kata Tuhan. Kalau kata Tuhan adalah, kamu setiap kita adalah pemimpin. Setiap kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Kehidupan kita akan menjadi kehidupan yang maksimal. Tuhan akan terus bawa kita naik dan bukan turun. Itu semua janjinya Tuhan. Sekarang apa hal-hal yang kita mau percayai dalam kehidupan kita? Mari fokus sama hal-hal apa yang menjadi apa katanya Tuhan, bukan apa katanya manusia. Dan gitu ya teman-teman, kalau tadi kita baca di Filipi 2 ayat 5-11, Tuhan yang seorang raja aja, dia turun ke dunia, dia jadi mengambil sebagai manusia untuk dia apa? Untuk supaya semakin banyak orang kenal sama Bapa. Nah, Tuhan pakai kayak gitu ya, otoritas yang dia punya, Tuhan pakai setiap kuasa yang dia punya, dia bukan untuk kayak, supaya orang menghormati dia semua. Bukan supaya semua orang sujud sama dia. Tapi dia pakai kuasa dan otoritas itu untuk mempengaruhi banyak orang, untuk membawa perubahan dalam kehidupan banyak orang, untuk semakin banyak orang boleh kenal Bapa dan hidupnya diubahkan. Nah sama seperti kehidupan kita. Tuhan mau kita juga untuk membawa kehidupan kita, kuasa yang kita punya, yang Tuhan kasih kayak gitu ya. Kalau teman-teman yang ikut datang WN kemarin kayak gitu ya. Kuasa tuh gak cuma berbicara tentang kayak, oh ya, kamu doain orang, orangnya langsung sembuh. Kamu doain orang, orangnya misalkan pergumulan langsung selesai, masalah langsung selesai, enggak. Tapi kuasa itu bisa dimulai dari hal-hal terkecil. Ketika perkataan kamu berkuasa. Ketika kamu memperkatakan suatu perkataan iman, dan itu akan kejadian, itu kuasa yang Tuhan taruh dalam setiap mulut kita. Itu kuasa yang Tuhan taruh dalam setiap kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita salah bahwa apa yang Tuhan titipkan sekarang dalam kehidupan kita, kuasa, apapun kayak talenta yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, jangan sampai kita salah pergunakan itu. Tapi harusnya apapun yang kita dititipkan Tuhan sampai hari ini dalam kehidupan kita, harusnya itu bisa membawa orang semakin kenal sama Tuhan. Harusnya itu berdampak buat kehidupan orang lain, amin. Apa sih yang harus kita lakukan sebagai pemimpin, teman-teman? Nah, ketika kamu menjadi pemimpin, kamu gak perlu harus tunggu kamu hebat, tunggu kamu bisa segalanya. Enggak, tapi dari hal terkecil, yaitu menjadi teladan. Ketika kita menjadi teladan, pastinya tentunya menjadi teladan yang baik. Nah ketika kita akan menjadi teladan yang baik, mari sama-sama kita disiplinin diri kita. Jangan kita berpikir bahwa kayak, aku belum bisa jadi teladan, jadi aku ya udahlah, aku bukan pemimpin. Aku gak usah melayani karena aku belum bisa jadi teladan buat orang lain. Tapi aku mau bilang hari-hari ini bahwa kita yang harus disiplinin diri kita. Ketika firman Tuhan berkata bahwa kayak, kamu harus jaga hidup kamu kudus, kamu harus jaga hidup kamu benar di hadapannya Tuhan, kamu harus hidup berintegritas. Ketika Tuhan bilang kayak gitu, ya memang kalau secara daging kita gak akan pernah bisa hidup sesuai dengan perkataannya Tuhan, hidup sesuai dengan perintahnya Tuhan. Tapi Roh Kudus yang bantu setiap kita, dan kita juga butuh sebagai manusia untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi gak bisa kita kayak, oh ya udahlah, ikutin maunya kita aja kayak, oh udahlah nyontek tetap nyontek, nggak jujur tetap nggak jujur,
Males-malesan tetap males-malesan, tapi kita harus disiplin diri kita. Dalam apa? Teladan, dalam perkataan, perbuatan, tingkah laku kita, kesetiaan kita, kesucian kita, kasih kita. Dan ketika kita jadi teladan, mungkin kamu berpikir bahwa kayak, cuma saya yang dirugiin, saya bisa nyontek tapi saya jadi nggak nyontek. Tapi aku mau bilang bahwa ketika kamu menjadi teladan, ketika kita menaati setiap perintahnya Tuhan, itu semua untuk kebaikan kita. Dan tanpa sadar, orang-orang di sekeliling kita melihat teladan kita. Tanpa kita sadar, ketika kita menjadi teladan, mungkin kita berpikir bahwa keadaan kita nggak berubah. Tapi percayalah, ada orang-orang yang melihat kehidupan kamu. Ada orang-orang yang ketika kita menjadi teladan, kita sedang membawa orang-orang sekeliling kita untuk semakin dekat sama Tuhan. Kita sedang membawa orang-orang sekeliling kita untuk kenal sama Tuhan, pribadinya Tuhan. Jadi ketika kamu jadi teladan bukan cuma sekedar kamu jaga hidup kamu, tapi kamu sedang bawa orang-orang sekitar kamu sedang bawa orang-orang di sekeliling kamu untuk mereka bisa ngelihat Tuhan dalam kehidupan kamu. Yang kedua, yaitu taat dan setia. Nah, taat ini bicara soal melakukan perintahnya Tuhan. Jadi ketika kita belajar taat kayak gitu ya teman-teman, apa yang Tuhan katakan, apa yang menjadi perintahnya Tuhan, itu yang harus kita lakukan. Tapi gimana caranya kita tahu perintah Tuhan itu apa? Kalau kita nggak pernah bangun hubungan sama Tuhan, kalau kita nggak pernah saat teduh, kalau kita nggak pernah baca Alkitab, gimana caranya kita tahu apa yang menjadi kehendaknya Tuhan? Gimana cara kita tahu apa yang menjadi perintahnya Tuhan? Kalau gitu ya kayak di bos kayak gitu ya, kalau di tempat kerja, di sekolah kayak gitu ya, kamu harus dengerin guru kamu, di kuliah kamu harus dengerin dosen kamu, di tempat kerja kamu harus dengerin bos kamu, apa yang menjadi instruksinya, apa yang menjadi perintahnya, apa yang harus kamu lakukan, kamu harus dengar-dengaran. Sama, setiap kita juga. Ketika kita melayani, ketika kita menjadi pemimpin, kita harus belajar taat. Tapi taat itu adalah ketika kita benar-benar melakukan perintahnya Tuhan. Dan ya itu, kita harus punya hubungan sama Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan sama Tuhan, gimana kita mau tahu instruksinya Tuhan? Gimana kita mau tahu Tuhan suruh kita berjalan kemana? Gimana cara kita tahu bahwa Tuhan mau kita mengarah kemana? Kalau kita nggak pernah dengar-dengaran. Kalau setiap hari aja kita nggak pernah baca Alkitab. Kalau kita setiap hari aja kita nggak pernah saat teduh. Gimana caranya kita mau taat? Kalau kita aja nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Mari hari-hari ini bukan soal tentang kamu, makanya sering banget dibilang kayak, ayo saat teduh, ayo baca Alkitab. Bukan supaya kamu absen ke ketua live kamu, bukan supaya kamu kelihatan hebat, bukan supaya kamu semakin banyak pengetahuan tentang Tuhan Yesus, tapi biar sama-sama kita menjadi pelaku-pelaku firman, amin. Sama-sama kita baca dalam Kituan yang ketiga ya, 1, 2, 3. Not everyone will understand, obey him anyway. Kemarin pas aku buka Instagram, ada orang ngepost hal ini kayak gitu ya. Nah, seringkali dalam kita mengikut Tuhan kayak gitu ya, mungkin kadang menurut orang lain kayak gak masuk akal. Menurut orang lain kayaknya, apaan sih lu gak jelas? Lu tuh aneh deh, freak kayak gitu. Tapi aku mau bilang bahwa terus taat apa sama kata Tuhan, terus taat apa atas kata-kata pemimpin kayak gitu teman-teman. Kadang Tuhan gak selalu berbicara kayak, mungkin kau gitu ya, ada yang pernah bisa audible gitu ya, bisa dengar kayak, ketika Tuhan ngomong kayak, misalkan, Keja, kayak Tuhan ngomong kayak gitu ya. Ini tapi Tuhan gak ngomong kayak gini, ini cuma contohnya aja kayak gitu. Cuma maksudnya, ya mungkin ada orang-orang yang bisa dengar kayak gitu, tapi Tuhan seringkali bicara lewat orang-orang sekeliling kita, lewat pemimpin kita, lewat ketua live kita, lewat teman-teman pelayanan kita, lewat orang-orang sekeliling kita. Jadi mari benar-benar, dan kadang tuh, mungkin kayak gitu ya, kalau misalkan di zaman Nuh kayak gitu ya teman-teman. Di zaman Nuh, Nuh disuruh buat bahtera. Mungkin orang-orang di sekelilingnya kayak, ih apaan sih lu gak jelas, orang semua kering, gak bakal turun banjir, gak bakal ada air bahtera. Mungkin orang gak mengerti, tapi apa yang Nuh lakukan tetap taat. Terus dan akhirnya benar-benar terjadi bahtera itu. Dan coba kamu bayangin ketika Nuh gak taat coba. Ketika kamu bayangin bahwa coba kayak Nuh akhirnya dia gak buat bahtera. Ketika banjir akhirnya dia tenggelam kan. Pasti dia gak bakal selamat sama semua yang Tuhan suruh untuk diselamatkan. Nah sama juga kalau teman-teman tahu cerita soal Abraham. Abraham ketika disuruh mengorbankan anaknya Ishak kayak gitu ya. Abraham apa yang Abraham lakukan? Tetap taat kita kayak gitu ya. Misalkan Agnes kamu harus melayani Tuhan kayak gitu. Seringkali kita kayak Tuhan gue gak mau kayak gitu ya. Tapi Abraham yang disuruh korbanin anaknya aja dia mau. Kita yang cuma harus berkorban waktu, kita yang mungkin cuma harus berkorban uang, yang bukan segala-galanya dalam kehidupan kita, mungkin kita kadang seringkali kayak menolak. Kita seringkali tidak menggubris apa yang kata Tuhan. Tapi mari hari-hari ini kita belajar dari Abraham, kita belajar dari Nuh bahwa ketika mungkin hari-hari ini mungkin kamu gak disuruh buat bahtera,
Mungkin hari ini kamu gak disuruh korbanin adik kamu untuk dibakar, untuk dibunuh, atau diapapun. Enggak kan? Tapi mungkin hari-hari ini ketika Tuhan kasih kayak gitu ya kehidupan kita untuk kayak, ya udah kamu hidup kudus. Kamu hidup benar di hadapannya Tuhan. Kamu di sekolah jangan nyontek. Mungkin menurut orang lain kayak, ih apaan sih lu? Sekarang tuh nyontek tuh udah legal di mana-mana kayak gitu. Mungkin sekarang kayak lu minum-minum alkohol mah itu mah udah hal biasa kayak gitu. Tapi aku mau bilang bahwa mungkin orang lain gak mengerti kenapa kamu hidupin itu. Tapi aku mau bilang bahwa kayak terus taat, terus lakukan bagiannya kita. Dan ketika Abraham sama Nuh taat, di akhirnya mungkin mereka gak ngelihat bahwa, mungkin Abraham gak tahu bahwa Tuhan akan selamatin anaknya Ishak. Tapi aku mau bilang bahwa ketika kita taat selalu ada penyediaannya Tuhan. Selalu ada perkenanannya Tuhan. Jadi mari belajar taat walaupun kita belum melihat. Belajar taat walaupun kita belum melihat apa yang Tuhan mau yang Tuhan mau itu terjadi. Tapi mari sama-sama kita belajar taat. Yang berikutnya kita bahas tentang setia kayak gitu ya teman-teman. Kita mau sama-sama baca di Amsal 3 ayat 3. 1, 2, 3. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dan pandangan Allah serta manusia. Nah ayat berikutnya. Kita sama-sama baca di Kejadian 22. Maka itu aku memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya dan keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firmanku. Jadi ketika kita taat kayak gitu ya teman-teman, mungkin di saat itu ketika Abraham harus mengorbankan anaknya Ishak, itu adalah suatu hal yang sangat besar dalam kehidupannya. Anak-anak yang benar-benar dinanti sama berpuluh-puluh tahun, Tuhan udah kasih tapi Tuhan minta lagi. Coba kalau aku di posisi Abraham saat itu ya, mungkin aku gak akan kasih anak aku kayak gitu ya, walaupun sekarang aku belum punya anak kayak gitu. Maksudnya ya segitunya Abraham taat sama Tuhan, segitu benar-benar ketaatan Abraham dia tunjukin sama Tuhan. Dan seringkali kita bilang kayak, Tuhan tunjukin dong kasihnya Tuhan. Gue berdoa buat hal ini kok Tuhan gak jawab-jawab. Justru ketika kita taat, Tuhan mau menunjukkan kasihnya kepada setiap kita. Seringkali kita bertanya-tanya kayak, mana Tuhan? Kok Tuhan kayak gak seakan-akan gak ada? Tapi justru ketika kita lakukan terlebih dahulu, Tuhan menunjukkan kasihnya, Tuhan menunjukkan penyediaannya dalam kehidupan kita. Dan aku mau bilang bahwa talk season will make our faith in Christ stronger. Jadi ketika kita dalam masalah kayak gitu ya, baik kamu pelayanan, baik kamu yang jadi jemaat, ketika kita memimpin, ketika kamu dimanapun kamu berada sekarang kayak gitu ya, apapun posisi kamu, aku mau bilang bahwa ketika ada masalah jangan pergi. Ketika ada masalah harusnya kita semakin mencari Tuhan. Ketika ada masalah, ketika ada hal rintangan yang Tuhan izinkan terjadi, ketika hal-hal yang kita inginkan gak sesuai ekspektasi kita, mari terus berjalan di dalam Tuhan. Karena justru apapun yang terjadi, keadaan-keadaan yang sulit yang kita alami, harusnya itu adalah membuat kita semakin, iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Ketika kita mundur, iblis lagi ngetawain kita kayak, akhirnya kan anak lu gugur satu nih Tuhan nih. Si A gugur, si Anto gugur, si Bella gugur kayak gitu ya. Iblis sedang tertawa, iblis dengan senangnya. Tapi mari hari-hari ini kita terus setia dalam pelayanan kita. Mari kita terus setia dalam apapun yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Mari kita meresponi apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Nah, dan aku mau bilang bahwa rasa sakit kita, apapun yang kita alamin, keadaan sulit kita, gak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Dan aku mau bilang bahwa kalau kita menyerah ketika masa sulit, berarti kita sedang menunjukkan bahwa Tuhan gak sepenting itu dalam kehidupan kita. Ketika kita kayak, yaudahlah Tuhan gue berhenti melayani, gue berhenti mengikut Tuhan, kita sedang menunjukkan bahwa Tuhan gak sepenting itu dalam kehidupan kita. Tapi mari hari-hari ini, seberapa penting Tuhan dalam kehidupan kita. Seberapa penting Tuhan menjadi tempat yang pertama dalam kehidupan kita. Teman-teman, kita mau sama-sama baca di Kolose 3 ayat 24, 1, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanmu lah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Boleh ayat yang Yohanes? Kita sama-sama baca ini di Yohanes 3 ayat 30. Ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita melayani Tuhan, mari terus belajar untuk rendah hati. Ketika kita melayani Tuhan, mungkin rendah hati gampang dalam 1 minggu. Rendah hati gampang dalam 1 bulan. Tapi aku mau bilang bahwa rendah hati
harus terus kita jalankan. Yang membuat kita terus melayani Tuhan sampai akhir, bukan cuma soal kamu, oh ya si Agnes pelayanan dari dulu, dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang. Bukan permasalahan seberapa lama kamu dalam pelayanan. Tapi seberapa benar motivasi kita dari awal sampai akhir kita melayani di hadapannya Tuhan. Motivasi kita, hati kita yang harus terus kita jaga, itu yang akan membuat terus kita bergerak untuk memenuhi kehendaknya Tuhan, untuk memenuhi rencana Tuhan. Kalau kita nggak rendah hati, akhirnya yang awalnya motivasi kita pelayanan adalah untuk kepentingannya Tuhan, akhirnya berubah, akhirnya bergeser menjadi kepentingannya kita, akhirnya berubah menjadi keinginannya kita. Dan aku mau bilang bahwa rendah hati bukan cuma di hadapan Tuhan, tapi rendah hati juga di hadapan sesama. Jadi bukan hanya kayak, oh ya Tuhan gue merendahkan diri gue di hadapan Tuhan. Tapi kita juga merendahkan diri kita merendahkan hati kita ketika sama sesama kita. Gak merasa paling benar, gak merasa paling hebat, gak merasa paling baik, gak merasa paling kudus, gak merasa paling jagoan. Tapi mari sama-sama rendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Yang terakhir adalah bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ketika kamu menjadi seorang pemimpin dan melayani kayak gitu ya teman-teman. Bertanggung jawab bukan cuma atas diri kita sendiri, tapi kita juga bertanggung jawab atas orang-orang di sekeliling kita, orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang ada dalam pelayanan kita bersama-sama. Mungkin kamu bukan kabid hospi, mungkin kamu bukan kabid production, tapi kamu bertanggung jawab atas teman-teman sekeliling kamu. Kamu juga bertanggung jawab atas setiap jiwa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Teman-teman kamu, keluarga kamu, yang belum mengenal Tuhan hari ini, itu tanggung jawab setiap kita juga. Dan aku mau sama-sama baca gitu ya, kita sama-sama baca di ayat yang Matius 14, 1, 2, 3. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Di sini murid-muridnya bilang kayak, udah malam, maksudnya kayak, ya udah suruh mereka pergi aja beli makanan. Tapi di sini Tuhan bilang bahwa kayak, enggak, kalian yang harus kasih makan. Jadi ketika kita menjadi seorang pemimpin, ketika kita belajar menjadi seorang pelayan gitu ya teman-teman, mari sama-sama belajar bertanggung jawab. Rumah Next Gen ini sesimpel gini ya, menjaga kebersihan. Enggak tunggu kayak misalkan, aku bilang, definitely tolong dong bersihin angkat sampah yang di pojokan. Enggak. Tapi kalau kita tahu ini tanggung jawab kita bersama, tanpa kamu disuruh, tanpa kamu diberikan tanggung jawab secara khusus, kamu akan lakukan bagian itu. Kamu akan pungut sampah tanpa mungkin orang lain lihat dan enggak pungut itu, kamu akan angkat. Bertanggung jawab mungkin itu dalam hal simple. Banyak perkara-perkara besar yang Tuhan mau kita bertanggung jawab dalam hal-hal yang besar. Tapi kalau dalam hal sekecil itu, dalam hal sesimpel itu kita nggak belajar mengambil tanggung jawab itu, gimana kita mau dipercayakan hal-hal besar sama Tuhan. Dan ketika kita melayani gitu ya teman-teman, bertanggung jawab bukan hanya atas diri kita sendiri, tapi atas orang lain. Ketika teman-teman live kamu, ketika mungkin orang-orang yang kamu pimpin di bawah kamu, mungkin mereka nggak datang, mungkin mereka yang terhilang hari ini, itu menjadi tanggung jawab setiap kita. Apakah kita masih peduli sama setiap mereka? Apakah kita masih memikirkan setiap mereka? Jangan berpikir bahwa itu tanggung jawab ketua live-nya. Itu tanggung jawab dia, sahabatnya. Tapi itu tanggung jawab setiap kita semua, teman-teman. Mari ketika kita melayani juga bukan soal tentang bertanggung jawab atas orang-orang lain sekeliling kita. Mari kita bagikan sesuatu nilai yang baik. Mari kita memberdayakan orang lain. Melayani bukan soal bicara tentang sebagai seorang pemimpin, bukan kayak, oh ya kamu lakukan tugas kamu, supaya tugas A, B, C, D selesai. Enggak. Tapi kita pengen lewat dari pelayanan setiap orang diberdayakan. Kita pengen lewat dari pelayanan orang-orang dibangun. Orang-orang menuju keserupaan sama Kristus lebih lagi lewat ketika mereka pelayanan. Mari taburkan hal-hal yang baik ketika kita melayani. Taburkan hal-hal baik selama kita hidup di dunia ini teman-teman. Dan aku mau bilang bahwa mari melayani dimanapun kita melayani sekarang, bahwa mari melayani dengan ucapan syukur. Bukan dengan bersungut-sungut, melayani dengan sukacita. Bukan tentang apa yang kita dapat dari pelayanan. Bukan tentang apa yang kayak, oh ya, gue pelayanan 10 tahun gue gak dapat apa-apa. Gue pelayanan di dalam Tuhan kayak, kok kayak Tuhan gak berkatin gue juga ya. Tapi pelayanan soal apa yang kita bisa kasih buat Tuhan. Pelayanan bicara soal Tuhan pakai hidup gue,
Tuhan biar gue serahin hidup gue sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang urus atur semuanya. Biar Tuhan pakai segimanapun Tuhan mau pakai kehidupan gue. Dan aku mau bilang bahwa mari hari-hari ini anak-anak muda jangan pernah meninggalkan pelayanan. Banyak banget orang di luar sana meninggalkan pelayanan. Mungkin hari-hari ini iblis gak mencoba menyerang kamu jatuh dalam dosa. Mungkin hari-hari ini iblis gak mencoba menyerang kamu dalam hal-hal melakukan free sex ataupun hal-hal lain yang menentang perintah Tuhan secara khusus gitu. Tapi hari-hari ini iblis sedang mengubah fokus kita. Iblis hari-hari ini sedang mengubah apa yang menjadi pandangan kita. Apa yang menjadi kita tuju di hari-hari ke depan. Banyak banget anak muda meninggalkan Tuhan mungkin bukan karena jatuh dalam dosa. Tapi karena fokusnya mulai berubah. Bukan lagi Tuhan yang terutama, tapi pengen kaya di dunia ini. Pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi orang yang berhasil. Jadi orang sukses berhasil gak salah, jadi orang yang hebat gak salah. Tapi aku cuma mau bilang bahwa jangan sampai posisi Tuhan menggeser semuanya. Jangan sampai posisi Tuhan menggeser bahwa kekayaan, kesenangan dunia, hal-hal yang lain menggeser Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi mari hari-hari ini terus setia sama Tuhan, setia dalam pelayanan. Dan aku mau bilang, walaupun kamu belum melihat hari ini apa yang terjadi dalam kehidupan kamu, tapi aku mau bilang bahwa masa-masa sulit yang terjadi akan selalu ada penyediaan Tuhan di akhirnya. Akan selalu ada penyertaan Tuhan di akhirnya. Mari hari-hari ini kita sama-sama berjuang bersama. Mari hari-hari ini kita bukan lagi sendiri-sendiri, tapi mari kita sama-sama bertanggung jawab atas diri kita sendiri dan orang-orang sekitar kita. Amin.